Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindatul Husna Setiawan dengan NIP 9719858ZY. Saya bertugas di Unit Induk UIP 3BS Sumatera, tepatnya di UPT Banda Aceh. Di sini saya akan melaksanakan uji kompetensi, di mana uji kompetensi saya terbagi dua, yaitu uji kompetensi utama dan pilihan. Yang utama itu ada dua. Pertama, melaksanakan pengawasan dan pembangunan dan pemasangan peralatan gardu induk. Yang kedua, melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan proteksi internal transformator. Untuk unit pilihan itu juga terbagi dua. Yang pertama, melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan media insulasi transformator. Yang kedua, melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan proteksi by transformator. Nah, di sini saya akan mengambil sampel atau pekerjaan terkontrak, yaitu pemasangan MTU di UPT Banda Aceh. Berikut surat tugas nomor 12 SDM 0701 Men 2 Cons Danlur 2022. Di sini menunjukkan memberi tugas kepada pegawai Rindatul Husna Setiawan untuk melaksanakan tugas pengawasan pemasangan current transformer 150 kV pada pekerjaan terkontrak penggantian MTU untuk meningkatkan keadaan penyaluran UPT Banda Aceh. Dalam pengawasan current transformator 150 kV ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dokumen surat perjanjian atau kontrak. Di sini saya mengambil surat perintah kerja nomor 0032 SPK garing dan 0102 garing D24050.000 garing 2022 yang dilaksanakan oleh PT Pelita Kencana Mandiri tentang penggantian MTU untuk meningkatkan keandalan penyaluran UPT Banda Aceh. Yang kedua yaitu prosedur pengelolaan proses konstruksi. Pada prosedur ini ada beberapa hal yang meliputi: pertama, melaksanakan manajemen kontrak, melaksanakan pekerjaan, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, sampai dengan melakukan berita acara serah terima pekerjaan. Yang ketiga yaitu dokumen instruksi kerja pengawasan pemasangan current transformer 150 kV di gardu induk dengan nomor dokumen JMK garing IK garing OPS strip 016. Uraian atau rincian instruksi kerja terbagi dua, yaitu persiapan pemasangan current transformer 150 kV dan yang kedua pemasangan current transformer 150 kV. Selanjutnya atau yang keempat, dokumen technical particular guarantee. TPG ini merupakan dokumen spesifikasi teknik current transformer 150 kV. Dokumen yang kelima yaitu BOQ atau Bill of Quantity. Merupakan lampiran rincian harga barang atau jasa meliputi volume dan item pekerjaannya. Baik, dokumen yang keenam atau yang selanjutnya yaitu dokumen approval drawing. Approval drawing ini sebagai acuan untuk pemasangan CT atau current transformer 150 kV pada by trafo GI ID. Dokumen yang ketujuh yaitu dokumen manual book current transformer 150 kV. Dokumen yang kedelapan yaitu dokumen factory acceptance test atau FAT.
Dokumen FAT ini merupakan pengujian dari pabrikan atas Current Transformer 150 kV. Sebelum melaksanakan pekerjaan, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh pelaksana atau mitra kerja. Yang pertama yaitu dokumen izin kerja atau working permit. Yang kedua yaitu JSA, Job Safety Analysis. Informasi yang kita dapat dari JSA ini ada 3. Yang pertama, informasi pekerjaan. Yang kedua, peralatan keselamatan. Dan yang ketiga, analisis keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu IBPPR atau Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko. Yang keempat yaitu dokumen peralatan kerja. Yang kelima yaitu dokumen daftar tenaga kerja. Berikut data tenaga kerja atau personil untuk pekerjaan penggantian MTU. Yang keenam atau yang terakhir yaitu metode pelaksanaan pekerjaan penggantian MTU. Baik, sebelum melakukan penggantian atau pemasangan CT, yaitu current transformer 150 kV, ada hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kesiapan personil pekerjaan, seperti ada gambar di atas. Yang kedua yaitu safety briefing. Safety briefing itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk penyampaian rencana kerja berdasarkan timeline pekerjaan yang telah disepakati. Yang kedua yaitu identifikasi bahaya yang akan terjadi. Yang ketiga, penyampaian kondisi sistem oleh pengawas manuver. Berdasarkan IKA, pemasangan CT 150 kV mempunyai 2 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan pekerjaan, yang kedua pelaksana pekerjaan. Kita masuk ke persiapan pekerjaan. Dalam persiapan pekerjaan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pekerjaan harus sesuai dengan TPG dan approval drawing yang telah disepakati. Yang kedua yaitu pastikan isolator dalam keadaan bersih atau tidak berdebu atau dalam kondisi baik. Yang ketiga, oil level pada CT itu dalam keadaan tidak bocor atau tidak cacat. 4. Pastikan semua peralatan dan pendukung K3 berada di tempat kerja atau wilayah kerja dan siap digunakan jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang kedua yaitu pelaksana pekerjaan. Dalam pelaksana pekerjaan ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pastikan CT sesuai dengan kesesuaiannya dan urutan fasanya, yaitu R, S, dan T. Kedua, pastikan pemasangan current transformer ke steel structure dalam keadaan tegak lurus. Yang ketiga, pastikan baut-baut yang ada di CT itu terpasang sesuai dengan peruntukannya. Keempat, yaitu pastikan current transformer terpasang dengan kawat grounding yang sudah disediakan. Yang kelima, pastikan rating arus current transformer sama dengan rating arus pengukuran dan relay proteksi. 6. Yaitu pastikan atau perhatikan pemasangan P1 dan P2 pada current transformer tidak terbalik. Posisi tersebut dapat kita lihat pada single line diagram sebagai berikut. Ketujuh, pastikan CT mempunyai tahanan isolasi yang baik. Tahanan isolasi dapat kita ukur melalui alat ukur insulation tester. Langkah yang ke-8 yaitu pelaksana pekerjaan membuat checklist pekerjaan dan membuat catatan tertentu jika ada hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam pekerjaan tersebut.
tahap selanjutnya, yaitu tahap dilakukannya individual test yang bertujuan untuk mengetahui rasio, tahanan isolasi, dan pengukuran tan delta. Berikut saya sampaikan hasil uji CT 150 kV di GI ini.